warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Haki, sehat? Pagi, Pak Rato. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini Pak Haki rencana akan melakukan coaching ya? Iya. Ya. Saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan Pak Haki lakukan. Bagaimana interaksi Pak Haki selaku coach dengan coachee. Adapun aspek penilaiannya, yang pertama adalah kesesuaian alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Pak Haki selaku coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee itu merespon tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Haki sampaikan. Dan yang tidak kalah penting adalah kesesuaian prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh untuk proses coaching yang nanti akan Pak Haki lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, dalam coaching yang nanti akan Pak Haki lakukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, baik Pak Rato. Untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti ada 3 poin yang nanti ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, Pak. Lalu yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari 3 kompetensi itu Pak Haki, saya coba kerucutkan kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi. Ya, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin Pak Ranto sebagai supervisor saya untuk mengobservasi pada kompetensi di kehadiran penuh, Pak Vincent, dan mendengarkan aktif, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Pak Haki, dari tadi kompetensi yang Pak Haki ingin capai, indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Setelah melakukan proses coaching, tentu saja saya berharap nanti coaching itu setelah saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sebagainya, pada akhirnya adalah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sudah diajukan kepada saya sebagai coach. Ya, baik Pak Haki, silahkan nanti proses coachingnya dilakukan. Saya akan melihat bagaimana jalannya coaching berlangsung, atau proses coachingnya bagaimana berlangsung. Kemudian nanti setelah kegiatan coaching kita bisa lanjutkan untuk berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan. Ya, Baik, terima kasih Pak Haki. Ya, Silahkan, semoga sukses. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Haki. Oh, selamat siang Pak Kabit. Alhamdulillah. Baik Pak Haki, ini saya ada masalah nih. Masalah siswa biasa. Ini kebetulan kan saya sebagai kesiswaan ini ada masukan dari pembina pramuka Pak. Ini katanya pembina pramuka itu sudah membagi kelompok. Ini ada masalah, ada anak yang pengen pindah kelompok. Seperti itu Pak. Saya pengen istilahnya ngobrol dengan Bapak, barangkali nanti ada yang bisa ditemukan. Baik Pak Kafid, berarti dari pembicaraan yang akan kita lakukan hari ini, Pak Kafid itu berharap mencapai sesuatu apa, tujuan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini, Pak? Baik, untuk percakapan hari ini saya ingin nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan si anak itu yang pengen pindah itu Pak. Ya. Jadi Pak Hafid menginginkan dari percakapan kita hari ini adalah bisa menemukan suatu ide atau solusi dari permasalahan anak yang mau pindah dalam kelompok pramuka tadi, Pak ya. Betul. Baik Pak Hafid. Menurut Pak Hafid, dari pemilihan kelompok atau pembagian kelompok di pramuka itu sendiri, seharusnya tuh bagaimana Pak agar mencapai suatu keidealan yang sesuai sehingga anak itu tidak sampai meminta untuk pindah lagi seperti itu. Pak Hafid bagaimana? Baik, saya melihat itu kemarin pembina pramuka itu kan sudah membagi kelompoknya, kemudian itu kalau melihat idealnya sih dari yang dibagi menurut informasi dari pembina pramuka itu idealnya itu kalau dibagi kelompoknya itu jangan yang besti-besti saja itu ya. Jadi
menurut pembina pramuka punya inisiatif sendiri, itu pengen campuran, jadi ada yang diem, ada yang aktif, itu dicampur jadi satu, sehingga nanti itu yang dikatakan oleh kami itu ideal. Jadi kami belum menemukan nanti harus bagaimana saat ini. Menurut kami mungkin yang ideal seperti itu. Ya baik Pak, berarti Pak Hafid dan menurut informasi dari pembina Iya, pramuka, betul. pada saat pembagian kelompok itu menginginkannya memang sengaja disetting agar tidak siswa itu tidak berkumpul pada grup bestinya, Iya, atau bestinya, gengnya, betul. bisa lebih mengenal teman yang lain. Betul. Supaya. Nah baik Pak Hafid, berarti apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembina pramuka itu dan sudah dilakukan, kalau kita skalakan itu sudah sampai tingkat mana Pak keberhasilannya dalam melakukan itu Pak? Kalau diskalakan sih itu sampai saat ini kita belum menemukannya Pak. Jadi kalau di skalanya itu baru antara 6 sampai 7 Pak. Baru 6 sampai 7. Iya. Berarti 6 sampai 7 karena tadi kan ceritanya Pak Hafid ada siswa yang masih ingin Iya. berpindah tadi Pak ya, setelah Betul. dilakukan pembagian kelompok, kemudian dipisahkan, diupayakan supaya tidak sama gengnya dengan tujuan baik dari Iya. pembina dan sekolah agar siswa itu sebenarnya bisa lebih mengenal lagi seperti Iya, itu kan, betul, Pak. Pak. Iya, Ternyata seperti siswa itu. masih nangkapnya tidak seperti itu ya Pak. Betul, Nah, betul. kira-kira tahapan atau langkah yang bisa dilakukan agar dari posisi tadi Bapak sebutkan di posisi 6 nanti nih Pak. Iya, Ya, 67, ya, posisi 67 ya, 67 antara betul. itu supaya bisa meningkat sekiranya itu nanti dengan langkah apa Pak supaya bisa meningkat Pak? Baik. Tadi di posisi 6 sampai 7 kita sudah melakukan itu ya Pak ya tadi, dan saya pengen nanti meningkat kepada posisi minimal ya 7 sampai 8 lah, tidak tinggi-tinggi. Dengan hal-hal yang saya lakukan itu diantaranya koordinasi dengan pembina pramuka, karena walaupun pembina pramuka tadi sudah cerita banyak tentang masalah permasalahan yang ada di kelompok si anak itu, tapi saya berusaha untuk menggali dari si pembina pramukanya itu sebenarnya sudah sampai di mana, walaupun sudah menyampaikan bahwa sudah dibagi sesuai dengan ketentuan yang memang sudah ditentukan oleh pembina, tapi ternyata di situ ada dampak ya Pak, dampak yang memang menjadi masalah sehingga anak itu pengen pindah dari kelompoknya. Maka langkah saya yang pertama tadi koordinasi ulang dengan pembina pramuka sudah sampai di mana, kemudian nanti setelah koordinasi dengan pembina pramuka ya sedikitnya nanti juga saya akan mencoba melihat berapa kelompok sih yang dibagi, terus di situ ada apa, kenapa terjadi seperti itu, jangan-jangan itu permasalahan pribadi. Mungkin beberapa hal itu, mungkin 2, kemudian langkah selanjutnya barangkali nanti anak itu ada masalah pribadi dengan kelompok yang sekarang Pak, karena dia kan pengennya pindah, yang sekarang kelompoknya Malahayu ya, kelompok Malahayu, kemudian dia pengen pindah ke kelompok Dewi Sartika Pak. Nah, informasi dari anak itu di Dewi Sartika itu bestinya banyak, nah banyak teman-teman yang enak tuh. Sementara di kelompok yang Malahayu itu orang-orangnya itu pada ya istilahnya perintah-perintah, dia nggak suka apa istilahnya diperintah, dia sering diperintah. Terus ketika dia pengen menampakkan dirinya supaya dia itu bisa tampil juga dibatasi oleh kelompok yang di Malahayu itu. Jadi baru tahap itu Pak, belum ke tahap yang lain, yang langkah-langkah yang baru saya laksanakan seperti itu. Baik Pak, berarti dari sisi siswa sendiri Pak Hafid sudah ini belum Pak, atau pandangan siswa tentang kelompok yang ideal dalam pembagian pramuka tersebut itu seperti apa sih Pak? Tadi kan Pak Hafid sudah sampaikan ini kan bisa jadi penilaian dari kita sebagai pembina ya Pak, atau dari guru yang PhD dan seterusnya. Tapi kalau Pak Hafid atau pembina rasakan atau sudah pernah melakukan pembicaraan dengan siswa itu, seharusnya siswa itu inginnya seperti apa Pak? Ya,
saya berusaha untuk menanyakan kepada pembinanya sudah sejauh mana dia melakukan komunikasi dengan anak tersebut yang pengen pindah dari kelompoknya. Informasi dari pembinanya itu sudah beberapa hal yang dilakukan, itu diantaranya mereka itu anak itu pengen dia pengen dengan bestinya, karena kalau dengan anak tersebut dia merasa dikucilkan, dia merasa kurang, ada yang kurang. Jadi mungkin itu Pak. Berarti siswa itu merasa tadi kan ada bestinya itu Pak ya, harapannya kan dalam kelompok tersebut ada bestinya. Kemudian tadi Pak Hafid juga menyebutkan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan pembina. Nah, kira-kira apakah Pak Hafid juga merasakan ada hal yang menghambat atau yang mengganggu Pak Hafid dalam melakukan proses tersebut, Pak? Kalau melihat dari hambatannya ya Pak, anak itu sendiri kan sebenarnya dia punya semacam kebutuhan dasar. Ya, dia punya kebutuhan dasar, yaitu dia pengen tampil di depan, dia pengen terlihat diakui oleh teman-temannya, dia punya potensi seperti itu. Tapi dari kelompok yang dia sekarang, kelompok Malahayu itu, dia justru kebutuhan dasarnya si anak itu tidak terpenuhi. Ini yang menjadi hambatan kami, hambatan pembina pramuka, sehingga anak itu juga pengen pindah Pak, seperti itu. Jadi kita sudah berusaha untuk, kalau saya lihat itu seperti itu Pak. Jadi makanya pembina itu sudah menanyakan seperti itu. Kemudian pembina pramuka juga sudah mencoba untuk mediasi mediasi antara kelompok yang dia tidak mau istilahnya satu grup atau satu sangga. Mediasi ini ada masalah apa ini, bagaimana penyelesaiannya. Nah, tetap anak itu tetap mau pindah, bahkan sampai memanggil orang tuanya Pak. Orang tuanya datang ke kami, kemudian kami juga sambut, artinya kita tampung masalahnya apa. Ternyata anak itu memang kalau berdasarkan informasi dari orang tuanya atau wali muridnya itu, memang si anak itu ternyata punya kelebihan itu di bidang talentanya. Dia pengen tampil selalu di depan. Di antaranya ketika dia dulu ini cerita dulu ya Pak ya, waktu di sekolah SMP-nya dia pernah juara OSN, kemudian pernah juara di lomba-lomba sains. Itu yang muncul, dan dia itu juga kalau saya lihat itu dia itu tidak ingin bahasanya tidak, ketika dia disinggung atau keinginannya dilarang atau dibatasi, dia merasa tertekan, sehingga ketika tertekan dia akan stres seperti itu. Sehingga untuk mengobati itu si anak itu berusaha pengen keluar dari kelompok yang tidak sesuai dengan hati nuraninya seperti itu Pak. Itu yang saya dengarkan dari pembinanya seperti itu. Baik Pak Hafid, berarti dari tadi yang sudah Bapak Hafid sampaikan terkait dengan hambatan atau gangguan dalam rangka untuk mencapai tujuannya Bapak tadi ya, supaya anak saya itu, kira-kira solusinya apa Pak untuk mengatasi tadi anak yang orang tuanya datang ke sekolah, kemudian anak tadi ingin tampil dan sebagainya? Ya, untuk sementara ini saya baru tahap koordinasi komunikasi dengan pembina ya Pak, belum sampai dengan ke anaknya. Jadi untuk solusinya mungkin nanti saya mencoba untuk pendekatan dengan orang tuanya lagi. Nanti bagaimana juga saya pengen menggali potensi dari anak tersebut, apakah benar-benar anak itu punya potensi yang tadi diceritakan oleh pembinanya, atau mungkin dia hanya cerita-cerita untuk menutupi dia supaya keluar dari kelompoknya ya. Barangkali seperti itu, sehingga harapannya saya bisa langsung komunikasi dengan anak tersebut seperti itu.
Baik Pak Hafid, berarti dari rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan akan menemui siswa, mengumpulkan pembina, itu yang paling dekat atau yang sekiranya Pak Hafid rasa paling bisa untuk segera dilakukan, itu yang mana dulu Pak Hafid? Ya baik, yang mungkin kami lakukan bersama pembina, kami akan berkoordinasi. Saya akan mencoba untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang tuanya Pak, kemudian komunikasi langsung dengan anaknya. Bisa jadi nanti kami akan mencoba melakukan segitiga restitusi Pak. Saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak Pak. Ya, jadi saya akan mencoba memanggil anak tersebut, kemudian bersama dengan mungkin perwakilan dari kelompok yang ini ya. Sebenarnya ada apa, kenapa mereka itu terjadi seperti itu, sehingga dia pengen keluar dari kelompoknya itu. Jadi saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi. Dengan harapan segitiga restitusi itu nanti si anak itu bisa mencari solusinya sendiri, masalahnya sendiri. Kira-kira kapan Pak itu Pak? Minggu ini, bulan depan? Secepatnya Pak. Secepatnya, ya? Kemungkinan dalam beberapa hari ini, tidak sampai 1 minggu, bisa besok atau lusa. Akan kami coba untuk berkoordinasi dulu dengan pembina pramuka untuk bisa memanggil orang tuanya, memanggil anaknya ya Pak, memanggil anaknya, kemudian nanti kelompoknya, perwakilan dalam waktu dekat ini akan kami lakukan itu Pak. Baik Pak Hafid, dari apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan hari ini, Bapak sudah mendapatkan apa nih Pak? Apakah ada sesuatu yang Bapak dapat? Baik Pak Haki, untuk hari ini percakapan dengan Bapak itu alhamdulillah sedikit ada gambaran ya. Saya harus lebih memperhatikan anak ya, karena anak itu punya kebutuhan dasar ya. Kemudian saya juga harus proaktif komunikasi dengan pembina pramuka, karena posisi saya sebagai kesiswaan, jadi saya harus bisa sering berkoordinasi, jangan sampai lengah, karena ternyata setelah saya lengah karena kesibukan saya mengikuti kegiatan CGP ini atau pendidikan guru penggerak ini, ternyata saya lengah, ini ternyata ada anak yang kejadian seperti itu. Jadi harapannya yaitu saya akan mencoba melakukan beberapa hal yang tadi saya sampaikan seperti itu. Baik, sangat menarik sekali dengan apa yang Pak Hafid sampaikan dan utarakan. Saya nggak sabari nanti mau tahu nih kelanjutan dari progres coaching kita hari ini seperti apa ya, tindak lanjut dari Pak Hafid juga perencanaan sudah Bapak sampaikan tadi. Nanti akan kita bicarakan lagi ya Pak pada pertemuan coaching selanjutnya. Ya saya membutuhkan ini pendampingan dari Bapak supaya nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sampai saat ini. Jadi nanti saya mohon nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya? Nanti bisa ketemu kapan Pak kayaknya? Oh bisa, saya tuh kapanpun bisa Pak. Pak Hafid butuh saya selalu 2 hari yang akan datang bisa ya Pak? Ya bisa Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hafid, semoga bisa terselesaikan Pak masalah. Amin. Baik Pak Haki, gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar sekali Pak tadi Pak. Proses coaching dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Coach itu juga bisa menyampaikan keluhannya dan akhirnya juga menemukan apa-apa yang dia usahakan itu Pak. Ya, terima kasih Pak Haki. Selamat. Saya mencoba ada beberapa pertanyaan tadi hasil mengamati dari proses coaching yang sudah Pak Haki lakukan. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Pak Haki lakukan pada saat coaching tadi sebagai indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan atau yang tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan? Baik, jadi pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Di situ ada tujuan. Saya menanyakan dulu tujuan coaching itu apa pada coach. Kemudian pada saat coach menyampaikan permasalahannya itu, saya juga sudah mengidentifikasi Pak, identifikasi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian dari situ saya juga menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach, dan coach sudah menyampaikan dengan baik. Dan terakhir saya juga menanyakan
tentang tanggung jawabnya, yaitu kapan rencana aksi yang sudah dimunculkan oleh coach itu akan dilaksanakan, Pak. Ya. Seperti itu. Kemudian dari kegiatan Tirta itu saya melihat coach itu juga sudah bisa muncul potensinya, Pak. Jadi saya sudah bisa menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi tanpa saya harus menyampaikan apa solusinya, seperti itu, Pak. Ya, saya juga tadi mengamati proses coaching yang sudah Pak Haki lakukan. Ya. Ada beberapa catatan-catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi betul kata Pak Haki. Jadi Pak Haki sudah melakukan proses alur tirtanya, sudah kelihatan jelas di mana tujuannya sudah disampaikan. Kemudian bagaimana Pak Haki mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan coach itu seperti apa, dan tanggung jawab dalam hal ini nanti melaksanakan rencana aksi itu seperti apa. Tadi sudah kelihatan jelas sekali. Kemudian Pak Haki juga sudah mendengarkan percakapan dengan coach sekaligus fokus dengan coach. Jadi aspek tadi yang Pak Haki ingin kembangkan, presentnya tadi sudah kelihatan bagus. Kemudian aspek mendengarkan aktifnya juga kelihatan Pak Hakim dari gestur, mungkin dari mencermati setiap apa yang disampaikan oleh coach sudah kelihatan. Dan yang keempat itu adalah sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci, jadi sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pahami atau sudah Pak Haki pahami. Oke. Ini Pak Haki ada satu lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Haki kembangkan dari berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah Pak Haki lakukan? Ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada saat pra observasi Pak Ranto, di situ kan saya sudah menyampaikan ada dua hal yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya fokuskan untuk Pak Ranto nilai pada proses coaching saya. Nah, satu yang ingin saya kembangkan setelah ini adalah pada kompetensi memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Karena tadi meskipun Pak Ranto sudah memberikan penilaian bahwa saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, tapi bagi diri saya itu bisa jadi saya rasakan apakah itu sudah cukup berbobot untuk bisa menggali potensi dari coach tersebut, Pak. Jadi itu yang akan saya ingin ke depan kembangkan lagi pada saat proses coaching selanjutnya. Jadi untuk aspek mengajukan pertanyaan berbobot ini yang ingin dipelajari dan diperdalam ya Pak Haki. Baik Pak Haki, saya kira cukup, ini sudah proses coaching sudah dilakukan sudah cukup bagus ya, nanti Pak Haki bisa meningkatkan lagi biar lebih istilahnya lebih bagus lagi, tentunya alur tirtanya juga lebih jelas lagi seperti itu. Demikian Pak Haki, terima kasih Pak Haki. Sama-sama Pak Ranto, terima kasih.